Halo guys, selamat pagi. Hari ini aku pengen nge-review Daihatsu Roki 1,2M. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja. Dimulai dari eksteriornya dulu ya. Nah, sebelumnya aku udah pernah nge-review Roki yang tipe 1.0 TC RADS ya. Nah, ini varian yang terdasar di Daihatsu Roki. Untuk grill mesin tuh dia nggak ada aksen berwarna chrome ya. Untuk grill mesin tuh dia menggunakan berwarna hitam doff. Lalu untuk lampu headlight dia menggunakan kristal multi reflektor, dan lampu jok pun juga sama, dan lampu sein dia masih menggunakan bohlam. Dan mobil ini belum dilengkapi dengan fog light-nya juga ya. Untuk di bumper dia menggunakan berwarna hitam doff juga ya di bawah sini. Kita beralih ke sektor mesin. Nah, ini dia mesinnya ya. Mesinnya ini berukuran 1200 cc. Tenaga yang dihasilkan adalah 88 horsepower, serta torsi yang dihasilkan adalah 113 Nm. By the way, mobil ini tuh mesinnya bukan yang digunakan oleh Daihatsu Sigra ya, tapi dia kodenya itu WAVE, dan mobil ini sudah dilengkapi dengan dual VVT-i, dan mesin 1200 cc nya ini dia 3 silinder ya, dan penggerak roda ini dia adalah depan ya. Ruangan mesin dia belum sewarna dengan bodi, lalu juga kap mesin dia juga belum sewarna dengan bodi, dan dia sudah dilengkapi dengan peredamnya ya untuk di kap mesin. Dan mobil ini walaupun trim dasar, dia sudah dilengkapi dengan ABS ya untuk Daihatsu Roki ini. Nah, ini dia tampilan samping dari Daihatsu Roki 1,2M. Kita bahas dari velgnya dulu ya. Nah, ini dia tampilan velg dari Daihatsu Roki 1,2M. Dia ini velgnya menggunakan kaleng, tapi dia sudah di cover dengan dopnya, dan rem depan dia masih menggunakan cakram ya, dan ban yang dia gunakan adalah bermerek GT Radial Campiro Eco Tech yang berukuran rim 16 ya di sini. Dan mobil ini sudah menggunakan over fender yang berwarna hitam doff, lalu cover spion sewarna dengan bodi, dan lampu sein dia menggunakan LED. Dan mobil ini sudah menggunakan sun visornya juga ya di sini. Lalu untuk handle door dia sewarna dengan bodi, dan rem belakang dia masih menggunakan tromol ya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan shark fin antenanya juga untuk Daihatsu Roki yang 1,2M ini. Oh ya, by the way, untuk Daihatsu Roki yang 1,2M ini dia tidak menggunakan keyless ya. Dan pengaturannya untuk kaca spion tuh lucu ya untuk Daihatsu Roki. Dia diaturnya harus dari luar ya, lucunya. Nah, ini dia tampilan belakang dari Daihatsu Roki yang varian 1,2M. Ya wajar ya, yang varian terendah ini minim chrome ya, kecuali di emblem Daihatsu Roki dan juga emblem dual VVT-i dia menggunakan chrome tapi modelnya timbul. Dan finishing di sini tuh dia berwarna hitam doff ya, dan dia belum dilengkapi dengan spoilernya juga, dan dia sudah ada high mount stop lampnya juga. Dan lampu di belakang ini, lampu rem dia menggunakan LED, lalu lampu sein dan lampu mundur dia masih menggunakan bohlam. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan dua mata kucing ya di sini, dan juga ada kamera mundurnya walaupun dia varian terendah. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan muffler yang aksen chrome. Nah, yang lebih uniknya lagi, Roki 1,2M dia belum dilengkapi wipernya juga ya di belakang ini. Kita akan bahas bagasinya. Nah, ini bagasinya ya untuk Daihatsu Roki ini, dan dia sudah dilengkapi dengan jaringnya juga ya di sini. Ya, untuk bagasi sih dia nggak malu-maluin ya untuk Daihatsu Roki ini. Dan di bawahnya dia ada ban serep dan juga alat pendongkraknya juga ya di sini. Tapi by the way, untuk ban serep dia menggunakan ukuran full size ya, untungnya. Dan dia ada lampu bagasinya juga ya di sini. Dan untuk seat belt di semua sisi masih fix ya untuk Daihatsu Roki ini. Lalu juga hand grip dia modelnya fold di semua sisi kecuali di pengemudi. Dan headrest di semua sisi dia bisa di adjust juga ya. Nah, untuk bagasi kalau misalnya kita lipat di barisan kedua, ini rata lantai ya untuk Daihatsu Roki ini. Penampakannya seperti ini, dia porsinya 40 dan sini ada 60. Dan ini tuas pelipatannya ya.
Nah, untuk tangki bensin di Daihatsu Rocky ini dia di sebelah kiri ya posisinya ya. Dan kiri pun kaca spion dia adjustnya manual ya. Harus dipencet-pencet kacanya. Nah, ini dia door trim dari Daihatsu Rocky yang varian 1,2M. Dia ini ya, minim chrome ya di door trim ini. Untuk handle door dia berwarna hitam doff. Lalu central lock dia ada di sini. Dan untuk di jendela pengemudi dia sudah up and down secara auto. Lalu di sini dia ada window locknya juga, dan dia ada storage area dan 2 cup holders, dan juga ada speaker di sini. Ini bahannya hard plastik semua ya di door trim ini. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan dual tweeternya juga ya. Untuk jok Daihatsu Rocky 1,2M ini dia masih menggunakan fabric ya, yang berwarna hitam. Dan untuk pengaturan kursinya ini dia ada reclining dan juga ada sliding. Dan di sini dia dummy tombol ya. Dan di bawah ini dia ada membuka kap mesin, lalu juga ada membuka kap bensin. Nah, ini dia kuncinya ya untuk Daihatsu Rocky yang 1,2M. Pertama-tama kita masukin kuncinya. Nah, ini dia bunyi bip-bipnya. Dan saya cuma hanya nyalain kelistrikannya saja karena nggak boleh dinyalain untuk mesinnya. Nah, ini dia untuk tampilan instrumen clusternya dia berbeda sekali. Kalau yang Rocky 1,0 TC yang tipe RADS dia menggunakan full digital. Nah, untuk tampilan instrumen cluster di Daihatsu Rocky yang 1,2M ini dia berbeda banget ya sama yang di Rocky 1,0 TC yang tipe RADS. Dia modelnya jarum kalau yang varian ini, dan Daihatsu Rocky yang 1,0 TC RADS dia sudah menggunakan full digital. Nah, ini dia ada individual door warningnya juga. Nah, ini untuk konsumsi bahan bakar secara rata-rata, range kita berkendara berapa lama, dan ini suhu luar, dan kembali lagi ke konsumsi bahan bakar secara real time. Dan dia ada trip A, trip B ya di sini. Dan ini untuk pengaturan, ada pengaturan brightness-nya juga di instrumen cluster ini. Lalu ini pengaturan jamnya ya di sini. Nah, untuk setir dia ini ya polos ya, nggak ada pengaturan apa-apa, dan dia sudah dilengkapi dengan SR airbag-nya juga. Ini bunyi klaksonnya. Nah, ini dia ada 2 SRS airbag juga di bagian penumpang depan. Untuk transmisi dia masih menggunakan yang 5-speed manual ya untuk Rocky 1,2M ini. Dan dia ada storage area dan ada power outletnya juga di sini yang berukuran 12 volt 120 watt. Nah, untuk di sini dia sudah dilengkapi dengan jamnya juga ya. Untuk pengaturan AC dia sudah model pencet-pencetan ya, tapi dia nggak malu-maluin ya si Rocky ini. Dia ada fan speed, ada mematikan AC, lalu open close air, pendinginan maksimal, dan ini tombol AC mode, dan ini untuk pengaturan suhunya ya. Jadi kalau misalnya ke atas nih dingin, kalau ke bawah dikurangin dinginnya. Untuk handbrake dia masih menggunakan mechanical yang ujungnya ini berwarna hitam doff ya. Lalu dia sudah dilengkapi dengan armrestnya juga, dan dia sudah dilengkapi dengan storage area-nya di bawah armrest ini. Modelnya seperti letter L ya di sini. Dan dia sudah dilengkapi dengan lampu hazardnya juga, dan ini dia tampilan dari head unitnya ya. Nah, lalu dia ada radio, ada media, ada phone, Android Auto, Apple CarPlay, dan settings. Ini sih walaupun dia varian termurah, dia sih ini gak malu-maluin loh. Dia ada Android Auto dan Apple CarPlay-nya juga di sini. Ini untuk menyalakan tombol mute dan tombol menyalakan dan mematikan. Dan ini tombol menu, ini pengaturan volume, lalu ada tombol voice command. Lalu ada radio, dan ini penggantian station radio ataupun penggantian track. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan one turn signal sekali klik. Dan di sini dia ada saklar headlight, dan dia juga ada saklar wiper ya di sini. Lalu untuk pengaturan setir, dia ini baru
tilt aja ya sayangnya ya. Nah ini dia tuasnya di bawah sini. Dan di atas sini dia ada sun visornya juga. Lalu sudah dilengkapi dengan cerminnya ya di belakang sini. Dan dia sudah ada ini ya, indikator seat beltnya ya di barisan kedua ini. Begitupun juga sun visor di penumpang depan dia sudah ada cerminnya juga ya, sama ya. Dan dia ada direct night view-nya juga untuk kaca spion tengah. Lalu dia sudah dilengkapi dengan lampu kabinnya juga ya di sini, dan dia sudah bisa nyalain secara individualnya juga. Nah di sini dia ada cup holder-nya juga, tapi kita harus dorong dulu untuk keluarnya. Begitupun juga di sini dia juga sudah ada di penumpang depan. Untuk laci dia belum soft opening ya. Nah di bawah transmisi ini dia sudah dilengkapi dengan storage area juga ya di sebelah kanan. Nah ini dia door trim dari barisan kedua Daihatsu Rocky varian 1,2M. Sebenarnya dia nggak ada ini ya, nggak ada storage area. Dia hanya ada cup holders, ada speaker. Lalu pengotoran jendela dia hanya di bagian pintu kanan penumpang barisan kedua. Dan ini untuk hand gripnya, dan dia handle doors berwarna hitam doff. Sekarang saya berada di barisan kedua Daihatsu Rocky 1,2M, dan ini posisi duduk saya, legroomnya ini oke ya, masih ada ruangan. Dan ini posisi mengemudi saya dengan tinggi badan saya 171 cm. Dan bagaimana dengan headroomnya ya? Ya untuk headroom sini mah gak mengecewakan, masih ada ruangan ya atau space. Nah di belakang kursi pengemudi ini dia nggak ada ini ya, tempat naruh dokumen. Dan di bagian belakang penumpang depan dia sudah ada. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan tumblingnya juga ya di bawah sini, walaupun dia penggerak depan. Nah ini lampu kabinnya ya, dia ada door warningnya juga di sini. Dan ini dia tampilan dari dashboard Daihatsu Rocky yang varian 1,2M ya. Sebenarnya ini minim chrome juga sih. Nah ini dia tampilan door trim dari barisan penumpang depan. Dia sebenarnya sama ya kayak di bagian pengemudi. Yang bikin beda dia hanya ada pengaturan jendela penumpangnya saja. Lalu untuk pengaturan joknya dia hanya ada reclining dan juga ada sliding di sini. Dan dia sudah dilengkapi dengan uppernya juga. Lalu storage area di bawah transmisi dia juga ada juga ya di sebelah kiri sini. Nah ini dia ada storage area lagi di bawah handbrake juga ya. Ya sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!